Pratama Soeharto, NPM 17230022. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang RPP saya. Untuk RPP ini adalah untuk perkuliahan daring karena di Indonesia sedang ada pandemi seperti ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat selalu? Semoga kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga iman agar tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin amin ya rabbal. Yang pertama, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu atau mengecek kehadiran peserta didik. Pengecekan peserta didik ini berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah siap untuk memulai pembelajaran atau belum. Presensi ini juga untuk penilaian kehadiran. Setelah melakukan penilaian kehadiran, setelah presensi, kemudian saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran saya, yaitu adalah mempelajari teknik lompat jauh yang benar. Setelah saya menjelaskan tujuan saya ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan teknik lompat jauh, dan manfaat dari teknik lompat jauh yaitu ketika kita sedang berada di jalan atau mungkin sedang bersepeda lalu terjatuh, kita bisa menggunakan teknik-teknik yang terdapat di lompat jauh, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Ketika sudah menjelaskan tujuan, peserta didik akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti sendiri adalah proses di mana proses kegiatan belajar dimulai, dari mulai berdiskusi, mengamati, mengevaluasi, mengomunikasikan, dan segala hal terdapat di kegiatan inti. Jadi di kegiatan inti pertama ini, peserta didik akan saya berikan satu buah media gambar seperti ini. Jadi peserta didik akan mengamati bagaimana peserta didik akan menjelaskan atau memahami terlebih dahulu cara teknik melakukan lompat jauh, dari teknik pertama, kedua, ketiga, sampai dari mulai awal, saat terbang, saat jatuh. Peserta didik harus mengerti, memahami. Setelah saya berikan media ini ada penjelasan berikutnya seperti ini. Setelah saya berikan gambar cara teknik untuk melakukan lompat jauh,
peserta didik akan memahaminya terlebih dahulu, mengevaluasi bagaimana awalan cara melakukan teknik lompat jauh itu, dari tangan, gerakan kaki, gerakan tubuh, kepala, semua harus mengerti. Hingga setelah itu guru akan menunjuk beberapa siswa untuk menjelaskan apa yang sudah dipahaminya, yang sudah dibayangkan apa itu teknik lompat jauh. Ketika sudah ada 3 siswa melakukan penjelasan, saya akan membuka, guru adalah moderator, jadi guru adalah memfasilitasi ruang siswa untuk bertanya dan memberi pendapatnya. Guru akan membuka sesi diskusi, dan guru dan peserta didik lain boleh mengevaluasi penjelasan dari temannya atau menambahkan agar nanti mendapatkan jawaban yang lebih baik, sehingga proses pembelajaran akan secara diskusi, sharing. Jadi peserta didik akan saling memberikan pendapatnya hingga sampai benar-benar mendapatkan teknik lompat jauh yang sangat baik. Pertama adalah berdiskusi tentang awalan. Bagaimana melakukan awalan lompat jauh itu? Peserta didik si A silakan memberikan penjelasannya. Dia memberikan penjelasan, lalu temannya akan memberikan pendapatnya. Yang benar adalah ini. Siswa harus aktif. Jika tidak aktif itu mempengaruhi penilaian keaktifan siswa. Itu termasuk penilaian dari guru. Jadi guru di sini hanya memfasilitasi saja, ya, hingga siswa berdiskusi, lalu menjelaskan kepada teman-temannya, mengevaluasi gerakannya, lalu habis berdiskusi awalan, lalu selanjutnya akan berdiskusi tentang saat terbang, saat melompatnya. Ketika di udara itu tangan seperti apa, kaki seperti apa, lalu kepala seperti apa. Jadi siswa harus benar-benar mengerti. Ketika melakukan pun siswa akan maksimal. Seperti itu. Setelah terbang, lalu jatuhan ini sangat beresiko pada lutut. Jadi peserta didik harus benar-benar memahami bagaimana ketika jatuh, ketika sedang melakukan mendarat, kaki seperti apa, tangan seperti apa, kepala seperti apa. Jadi peserta didik harus benar-benar tahu bagaimana jatuhan itu. Lalu membuka sesi diskusi lagi, itu seperti itu. Di sini saya menggunakan model pembelajaran diskusi. Jadi siswa lebih aktif ketimbang guru. Jadi ketika sudah melakukannya,
Lalu peserta didik akan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada saya, pada guru, agar saat mereka lebih paham atau tidak salah tangkap. Jadi di sini ada beberapa poin di kegiatan inti saat kuliah, saat pembelajaran daring atau dalam jaringan. Yang pertama, mengamati, memahami, menjelaskan, mengomunikasikan, mengasosiasikan. Jadi di kesempatan menanyakan, peserta didik boleh menanyakan kepada guru, agar peserta didik juga tahu teknik lompatan yang benar, saat terbang yang benar, dan saat mendarat yang benar, sehingga tidak ada yang terluka atau beresiko cedera saat melakukan pembelajaran tersebut atau saat mempraktekkan penugasan tersebut. Sehingga itu adalah sedikit kegiatan inti yang mungkin bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saat kegiatan inti, bisa akan dievaluasi di penutup. Selanjutnya adalah penutup. Penutup adalah proses selesainya pembelajaran. Jadi di sini saya akan menenangkan siswa bahwa mata pelajaran akan selesai. Pertama, kita akan menyimpulkan apa yang kita dapat dari pembelajaran ini tadi, apa yang sudah dipahami, lalu mengevaluasi kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi pada peserta didik, kurangnya bertanya atau kurangnya memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi kita terus-menerus untuk mengevaluasi. Selanjutnya adalah membahas materi selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya. Setelah kesiapan peserta didik nanti harus apa itu. Lalu setelah itu pemberian tugas. Di sini guru akan memberikan tugas membuat video teknik awalan saat terbang dan mendarat, teknik lompat jauh. Video pertama adalah awalan. Siswa harus melakukan awalan terbang mendarat. Seperti itu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.